Enggak ya? Oke, kita mulai. Hah! Kebanyakan cengkonek sih, jadi udah kita mulai aja. Ini video kesekian lah pokoknya karena udah nggak Kita ngitung. video, oh ya, benar. Kita Udah udah nggak pindah ngitung. ke YouTube. Akan, Oh ya, akan pindah ke YouTube. kan belum masuk. Ya, jadi kita akan mulai video kita. Ini journey-nya kami berdua Baru ini diomongin. memberanikan diri untuk berbagi. Tapi kita masih nggak langsung posting. Ini Iya. ya coba belajar ngomong depan dulu lah. Nggak langsung hari yang sama kok. Kita nggak posting di hari yang sama ya. Iya. Jadi kita akan ngomong apa hari ini? Kehamilan ya. Oh iya, kehamilan. Kehamilan. Jadi yang awal berarti. Iya, yang pertama. Jadi kronologisnya tuh kita pertama kali Vera positif itu 2016 Bulan 2 atau enggak bulan 3 Iya, Februari atau Maret. Iya, Februari atau Maret itu positif. Itu jadi awalnya tuh nyadar telat ya. Terus masih nekat ke Malang. Enggak, ke Bandung, dia ke Malang. Iya. Tapi aku udah nge-flag gitu kan. Terus gampang ngantuk kayak gitu gitulah. Terus cerita sama mama waktu di Bandung, kayak kamu hamil deh kata mama gitu kan. Pada saat itu ya udah gitu dibawa, masa sih hamil masih, tapi yang udah telat datang 2 bulan tuh 2 minggu ya, yang udah telat datang bulan tuh 2 minggu. Terus pulang ke Jakarta sendiri karena suamiku lagi tugas di Malang. Terus tes pack. Nah ini respon suami itu yang kita mau sharing di sini bahwa Tidak seperti yang diharapkan lah itunya itu. Intinya sih kalau aku sih pengen bilang maklumilah pasanganmu apapun itu responnya, karena kita nggak tahu ada latar belakang apa di balik respon tersebut ya, yang bener gak sih? Aku baru bisa ngomong sekarang loh, kalau pada saat itu sih ya marah gitu kan. Jadi aku tes packnya itu 2 garis satunya tuh samar. Nah tes packnya tuh sampai 2 kali gitu kan di hari yang sama. Malamnya suami pulang dari dia naik taksi dari bandara. Terus aku udah telepon mama kan, aku ternyata hamil gitu kan. Happy banget, mama tuh happy banget gitu kan ya. Terus harapannya tuh suami gue tuh gitu kan ya, secara gue kan anaknya gitu kan. Terus suami buka pintu pengen surprisein gitu kan, aku hamil, aku hamil. Aku ngeliatnya kesini terus, padahal harusnya kesini, aku hamil gitu kan. Terus dia biasa banget itu tuh yang kesel. Terus aku jadi kayak sedih ya. Pada saat itu tuh marah banget. Kok kamu gitu sih, kok kamu nggak happy sih aku hamil? Baru dia ceritain ternyata oleh-olehnya dia yang untuk aku, untuk teman kantornya dia yang udah dia beli hilang di bandara gitu kan. Cuman kan aku pada saat itu tidak mau tahu gitu kan. Yang harus ya itu sih jadi pembelajaran bahwa yang pembelajaran dari sini kita juga harus sharing lah, yang apa yang kita pembelajarannya ya. Pertama, kalau dari sisi Vera jangan do not set your bar too high gitu ya, karena ketika lu nggak tahu apa yang dialamin oleh orang lain ya jadinya lu kecewa gitu loh. Karena gini, walaupun kita udah nikah 1 tahun ya, 2015 udah 1 tahun kita udah nikah, pacaran dari 2010, jadi udah 6 tahun lah intinya kita sudah berhubungan gitu ya. Dengan kondisi seperti itu pun akan ada variabel yang nggak bisa lu kontrol, even itu suami lu gitu loh maksudnya. Iya benar. Karena yang tadi yang Vera bilang, lu berharap tuh suami lu excited. Iya excited gue, ya kali kan gue jadi suami, masa kan salah satu tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keturunan gitu kan.
Tapi ketika lu barusan yang tadi gue bilang, gue sih bukan masalah nominalnya ya, tapi karena itu juga dipesenin sama Vera soalnya. Aku mau ini, aku mau ini, aku Iya, mau ini gitu. karena kan dulu kan dia kebetulan pernah tinggal di Malang, di Pare tepatnya, di Pandaan gitu kan. Nah, udah bolak-balik tahu makanan di Malang tuh apa yang enak. Jadi gue ketika gue ke Malang pun udah dipesenin. Dia udah berusaha Dan gue dapet. untuk mendapatkan itu ya. Dan yang gue dia dapatkan dapet, itu. betul. Enggak. Dan gue tipe orang yang kalau misalnya bukan jalan-jalan, dinas keluar kota, itu gue pasti bawa minimal satu unit gue dapat lah minimal makanan gitu ya. Dan gue udah siapin itu, dan itu 1 troli bro, ya ampun. Tapi ya balik lagi ya, itu yang tidak bisa gue kendalikan. Nah, ya itu juga yang Vera harus tahu gitu, karena lu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain alami gitu kan. Ya waktu itu memang ya gue juga mau kesel tapi ya susah ya. Tapi gue mau bahagia juga gak bisa karena kan gue baru hilang itu. Bukan masalah nominal ya, walaupun nominalnya juga lumayan ya kalau dihitung-hitung ya, tapi that's not the point. Poinnya adalah ya gue barusan ke pengalaman gue nggak enak, tapi dapat berita yang membahagiakan ya, tapi jadinya kayak gitu ya. Dan tapi ya Bi, yang kayak gitu tuh nggak cuman kita doang gitu loh. Jadi adalah sahabat aku yang cerita dia hamil terus impresi semuanya tuh ya bingung gitu loh ya, namanya juga baru pertama kali ya, jadi bingung. Mungkin nanti kalau sudah anak keberapa gitu baru bisa berekspresi gitu. Jadi kesini-sini sih aku menjadi harap maklum dan jadi tidak marah. Oh iya, ngapain gue harus marah gitu loh. Mungkin lebih tepatnya toleransi ya. Iya. Jadi kayak lu memberikan level toleransi lu berlebih ke pasangan lu. Karena gini, ini yang gue ngomong juga ke Vera waktu kita sebelum nikah. Mungkin gue nggak akan bisa menerima Vera 100%, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika pasangan lu melewati batas, itu toleransi lu sejauh apa sih. Misalnya sederhana, gue tidak terbiasa untuk bangun tidur itu beresin tempat tidur gitu loh. Nah, toleransinya Vera tuh sejauh apa gitu loh. Sama, gue tuh tidak terbiasa kalau orang habis mandi narok anduknya di atas tempat tidur. Sangat tidak bisa gue melihat seperti itu. Tapi gue juga harus memberikan toleransi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang apa namanya ya, walaupun kita udah nikah sekian tahun pun lu harus masih belajar memberikan toleransi itu, karena yang harus pahami adalah ini pasangan seumur hidup lu. Iya. Artinya ya lu yang harus memberikan toleransi, karena tidak bisa orang itu berubah detik itu juga, jam itu juga, hari itu juga gitu loh. Bahkan tahun itu juga dia butuh proses untuk belajar. Jadi buat semua pasangan di sana, terutama wanita ya, yang kita memang happy kalau dapat kabar sebahagia ini, ada Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kita. Gue cuman mau bilang bahwa jangan sakit hati kalau misalnya reaksi suaminya seperti itu. Mungkin dia bingung, mungkin dia kayak Yosep kondisinya, mungkin ada juga yang langsung nangis gitu kan. Jadi apapun itu reaksinya, anggaplah itu bahwa itu dia terkejut gitu loh. Reaksi terkejut, cuman mengekspresikannya itu nggak kayak kita wanita gitu loh. Jadi nggak semua wanita juga gitu sih. iya, tapi kan Kayak- aku bilang kalau kayak misalnya jadi masalah ada gender jadinya. enggak sih, kalau misalnya ada yang begini gitu kan, jadi jangan marah sama pasangannya, jangan marah, bahwa anggap itu bahwa itu reaksi kagetnya dia, banyak reaksi kagetnya dia, nggak yang seperti kita harapkan gitu loh. Jadi itu dulu yang mau kita sharing tentang journey kita yang pertama gitu kan, karena selain sharing kita juga mau berbagi apa sih yang udah. Sharing itu berbagi. Oh iya, kita mau. Jadi selain itu kita juga pengen ngasih tahu, oh ini loh yang kita dapat gitu loh. Oh ini pembelajaran yang kita dapat gitu sih. Gitu dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Bye. Dadah. God bless.